Jamaah yang berbahagia, as-shaimin was-shaimat, satu karunia yang tiada hentinya Allah berikan kepada kita di Ramadan ini, dengan berbagai macam amaliyah-amaliyahnya, dari yang paling berat yakni puasa Ramadannya, atau yang paling ringan. Tapi yang paling ringan apa ya dalam Ramadan ini ya? Ya cari aja sendiri ya. Yang paling ringan di amaliyah Ramadan ini. Ya. Tapi saya barangkali akan memilihkan yang paling ringan di antara amaliyah Ramadan, yaitu berdoa. Ya, berdoa di bulan Ramadan barangkali satu amaliyah yang paling ringan di antara amaliyah-amaliyah yang ada. Kalau puasa Ramadannya pasti berat, tarawehnya juga berat ya, karena pasti masjid tak pernah penuh ya. Sahur mungkin juga berat ya. Kalau yang puasa berat ya sahurnya berat, tambah berat lagi ya. Infak sedekah ya setengah berat itu ya, setengah berat setengah ringan insyaallah ya. Tilawatul Quran ya insyaallah lah ya, insyaallah itu juga semoga ringan ya, semoga ringan. Ada yang berat juga ya, karena apa? Tidak bisa masalahnya, belum bisa, mungkin juga berat ya. Lagi apa ya? Iktikaf ya nanti, masih nanti ya. Ini juga berat ini kelas berat ini. Iktikaf ini semakin berat ini. Ya, hanya orang-orang pilihan ini. Ya, karena memerlukan kesiapan mental, harta, karena harus meninggalkan aktivitas 10 hari sekurangnya. Ya. Ya 10 hari ya. Ya 10 hari. Meninggalkan godaan-godaan 10 hari tinggal di masjid. Lalu jihad, tambah berat lagi nih ya, berat lagi ya. Kita agak ringan karena tidak ada perang di sini, belum ya, kita tidak tahu nanti apa ini Rusia sampai ke sini atau enggak ya, belum tahu nih ya. Lalu zakat fitrah ini juga berat saya yakin ya, ini berat. Nah, saya pilihkan yang ringan yakni berdoa. Kayaknya berdoa ini paling ringan karena tidak perlu modal. Ya, tidak perlu modal. Asal punya daftar kesulitan, insya Allah kita bisa berdoa. Ya. Tapi kalau nggak punya daftar kesulitan, ya tidak berdoa gitu kan ya, merasa mampu. Ya begini bisa, begini bisa, begini bisa, begini bisa. Akhirnya apa? Tidak perlu berdoa. Karena apa? Bagi orang yang bisa katanya malu-maluin aja berdoa katanya. Waduh, nah, ini padahal itu melanggar syariat itu malah. Ya, kesombongan, takabur itu akan muncul di saat orang merasa bisa semuanya. Ya, padahal Rasulullah saja menyebutkan Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya Allah, mudahkanlah yang mudah, mudahkanlah yang sulit ya. Kalau yang sulit pasti kita minta, tapi yang mudah saja minta dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang paling mudah? Nyari masker, padahal sudah nyantel di leher. Itu yang paling mudah. Atau nyantel di kepala, dicari kemana-mana ada. Nah, di dalam Ramadan ini kita tidak henti-hentinya dimotivasi, diingatkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa berdoa. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekurangnya ada satu hadis yang saya sebutkan,
Innallaha fi kulli yaumin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala pada setiap hari, utaqa'a minan nar, memerdekakan orang dari neraka, fi syahri Ramadan, di bulan Ramadan. Ya. Wa inna likulli muslimin da'watan, dan sesungguhnya bagi setiap orang muslim yang berdoa, yad'u biha, di mana dia berdoa di bulan Ramadan itu, fayastajibu lahu, maka Allah akan mengijabahkan kepada seseorang yang berdoa itu. Artinya kalau di kesempatan lain Ramadan disebut dengan Syahrus Sabri, kesempatan yang lain Ramadan itu adalah Syahrud Doa. Kita berdoa kepada Allah SWT, ya. Apalagi Allah menyebutkan, ya, antara satu Ramadan dengan Ramadan berikutnya adalah kesempatan seseorang diampuni dosa. Artinya memang Ramadan ini menjadi sesuatu yang spesial, ya. Man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Dosanya saja diampuni. Berarti orang yang tidak punya dosa dan di Ramadan itu dijamin oleh Allah, orang-orang itu mendapatkan kesempatan diampuninya dosa, maka baginya adalah kesempatan untuk berdoa dan ijabah. Karena apa? Syarat doa adalah seseorang itu diampuni dosanya. Nah, orang yang tidak diampuni dosanya, doanya tidak diijabah oleh Allah. Nah, ini ada hubungan ini. Jadi kalau begitu, jaminan Allah di bulan Ramadan di mana kita diampuni dosa ini adalah jaminan pula seseorang doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saya yakin masing-masing kita sudah berdoa. Kalau yang umurnya 40, kalau dia puasa mulai 6 tahun, berarti sudah 34 barangkali, ya, berdoa. Kalau sudah umurnya 66, berarti sudah 60 kali hidup bersama Ramadan. Dan di Ramadan itulah dia berdoa kepada Allah SWT. Hasilnya mana? Hasilnya kita sampai hari ini masih ada. Ada hasil doa itu yang kita ingat bahwa itu permintaan kita. Ada yang hasil itu tidak kita ingat. Karena apa? Karena yang kita ingat orang lain. Sehingga apa? Selalu merasa kurang. Kok doa saya tidak diijabah oleh Allah? Kok harta saya tidak bertambah? Kok apalagi masih kurang? Karena apa? Dia berdoa tapi yang diingat keberhasilan orang lain. Dan itu menjadi penyakit yang akut itu. Mengapa kita kok merasa berkurang? Persoalannya itu sejatinya. Persoalannya apa? Apa yang kita minta tidak diingat, tapi yang diingat keberhasilan orang lain. Nah, ini masalah. Kapan kemudian berdoa itu berhenti? Ya tidak ada berhentinya. Ya. Berdoa itu tidak ada berhentinya sampai yughargir, sampai Allah menyampaikan nyawa kita itu di tenggorokan sini. Ya. Kita tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari doa yang paling panjang sampai doa yang paling pendek. Ya. Doanya panjang, masing-masing berdoa kepada Allah. Ada doanya sapu jagat karena panjang banget, ya, besok lupa lagi apa yang diminta. Ya. Doanya kemudian Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Alhamdulillah. Dirasa masih kependekan karena buru-buru. Doanya lebih pendek lagi. Ya Allah, Kau tahu yang ku mau. Paling pendek itu. Masya Allah.
Nah, apakah doa itu kemudian tadi kembali ya, harus kita minta terus? Iya. Kita bisa belajar bagaimana Nabiullah Zakaria di dalam suratul Maryam. Ya, kita pasti Bapak dan Ibu jamaah sudah memasuki satu babak surat, yakni surat Maryam ini pasti ini. Ya, sudah hari yang ke-10 barangkali ini ya, 9 10. Sudah memasuki surat Maryam ini. Masya Allah. Beberapa hari yang lalu saya mampir di satu masjid, tarawehnya imam tarawehnya membaca surat Maryam. Masya Allah, mengingatkan bagaimana seorang Nabiullah Zakaria tidak henti-hentinya berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa saya bacakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kaf ha ya ain sad. Dzikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Masya Allah, indah sekali ini doa ya. Kisah yang ada di dalam suratul Maryam ini, bagaimana seseorang yakni Nabiullah Zakaria itu berzikir meminta rahmat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Idnada rabbahu nidaan khafiyya, di saat beliau sang nabi tadi meminta kepada Allah, memanggil kepada Allah, berdoa dengan suara khafiyya yang samar-samar. Ya, tidak teriak-teriak. Ya, nggak perlu pakai toa gede keluar, enggak. Ya, samar-samar meminta kepada Allah. Apa permintaannya? Qala rabbi inni wahanal admu. Ya Allah, sesungguhnya tulang-tulangku, bahasa kitanya, sudah remek. Sudah tua kan ya, sudah sepuh, itu sudah lemah. Buat jalan tidak bisa lompat lagi. Ya, Masya Allah. Wasta'ala ra'su saiba, dan rambutku telah memutih katanya. Masya Allah, betul ya, antara putihnya rambut dengan tulang itu, iya, itu berteman itu. Ya, Masya Allah. Kena hujan dikit, iya, rasanya udah ngerekes. Iya, berbuka sahur maunya yang anget. Ya, kalau yang dingin, wah urusannya repot ini. Ya. Wa inni walam akum bidu'aika syakiya, dan aku adalah orang yang tak pernah henti-hentinya merasa lelah minta kepadamu. Sampai itu tadi, rambutnya memutih, tulangnya sudah berat, itulah ya, tulangnya berat. Wa inni khiftul mawaliya, dan aku khawatir aku tidak memiliki mawali, putra, karena sampai setua itu dalam kondisi rambut dan tadi tulang-tulangnya yang sudah berat tadi belum dikaruniai anak. Min warai wa kanat imraati akiron, sementara pasanganku, istriku katanya, itu sudah tua, monopaus lah kira-kira itu. Masya Allah, ini saya dengar sang imam membaca ini, ingat tentang bagaimana urgensi doa bagi kita orang yang beriman agar tidak malas, agar tidak pesimis, agar tidak berhenti. Karena apa? Karena apa yang kita minta kayaknya belum didatangkan oleh Allah. Ya. Fahabli min ladunka dzurriyyatan, fahabli min ladunka waliyan yarisuni wa yarisu min ali Yaqub. Ya Allah, karuniakanlah kepada diriku anak dari sisimu, ya, karunia dari Allah Subhanahu wa taala, anak itu
Makanya alhamdulillah Bapak-bapak sekalian punya putra putri ya, itu luar biasa. Itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah jangan dipikir lagi duitnya habis untuk membiayai. Karena apa? Itulah uang yang bermanfaat. Didik dari apa? TK, SD, SMP sampai untuk beli buku dan sebagainya. Itu adalah karunia dari Allah. Bagaimana kalau kita ingat Nabiullah Zakaria ini sampai sepuh belum punya putra. Dia pengen kebaikan-kebaikannya itu ada yang mewarisi. Dan saya yakin orang tua kepada anaknya tidak sekedar mewariskan harta, tapi mewariskan peradaban, mewariskan nilai. Nah, ini yang paling penting ini. Manusia nanti tidak akan muncul manusia yang baik kalau tidak saling mewarisi. Apa yang diwariskan? Peradabannya. Bapak-bapak di rumah menjadi keluarga muslim yang baik, menjadi ahlul ibadah yang baik, itulah sejatinya warisan mawali yang paling mahal. Karena apa? Mewariskan peradaban. Kalau sekedar mewariskan harta mah biasa, bakalan habislah itu. Tapi kalau mewariskan peradaban, itu akan mewariskan kehidupan yang membahagiakan. As-sa'adah. Nah, apalagi waktu nikah kan, doakan kami menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Itu adalah peradaban itu. Itu peradaban. Iya. Soal maharnya ya 2 gram dan sebagainya lah, itu biasa saja. Tapi yang paling berat adalah memaknai sakinah, mawaddah dan selanjutnya itu. Karena apa? Dia adalah peradaban. Peradaban umat manusia. Dari mana? Dari keluarga. Nah, ini yang apa ya, dikhawatirkan, yang terus diminta oleh Nabiullah Zakaria dan istrinya. Iya, masya Allah. Waj'alhu Rabbi radiyya, dan jadikanlah wahai Rabbku apa yang aku minta ini engkau ridhoi. Allahu Akbar ya. Jadi saya sekali lagi teringat dan ingin menyampaikan ke bapak-bapak sekalian, diingatkan oleh sang imam, saya ceritakan tadi itu, tentang bagaimana satu kisah seorang yang sedang membangun keluarga, Nabiullah Zakaria namanya, minta kepada Allah tidak henti-hentinya, dan beliau katakan tadi, dan aku tidak pernah malas sedikit pun untuk minta kepadamu. Selalu diminta kepada Allah. Diberikan oleh Allah kemudian keturunan yang hebat ya, yakni Maryam. Dari Maryam lahirlah Nabiullah Isa alaihi salam. Indah sekali ini ya, permintaan yang masya Allah nih ya. Sekali lagi kisah itu mewariskan jalan cerita bagaimana kesabaran orang-orang yang beriman ya. Minta terus kepada Allah. Karena apa ya, kita ini tidak memiliki kuasa apa-apa, tidak memiliki ya kehebatan apa-apa. Kekuatan kita hanya meminta kepada Allah. Orang yang meminta berarti menunjukkan dia adalah orang yang hebat. Karena apa? Mengakui Allah sebagai Rabb-nya, Allah sebagai Zat Al-Ghani yang kaya. Dan di dalam hadis Rasulullah menyebutkan, riwayat Imam Ahmad, kata beliau, tidaklah seorang muslim yang dia berdoa dengan satu doa, maka baginya adalah akan diijabah oleh Allah sepanjang seseorang itu tidak melakukan dosa. Nah, ini di Ramadan ini kita diampuni oleh Allah dosa kita. Ya. Wala qati'ata rahimin, dan seseorang itu dia tidak memutus hubungan kekeluargaan. Ya. Masya Allah, akan diijabah oleh Allah. Apa di antara permintaan itu yang diijabah oleh Allah? Yang pertama, jika seseorang minta
sesuatu, maka Allah akan memberikan sebagaimana yang diminta. Alhamdulillah, betul ya? Kita minta A, dikasihnya A. Alhamdulillah. Masya Allah, itu luar biasa. Itu kita ceritakan kepada orang lain ya. Kadang-kadang ya saya minta ini dapat ini, Masya Allah. Tapi apakah itu diijabah doanya seseorang itu? Tidak, ternyata. Yang kedua, boleh jadi kita minta tapi tidak terwujud secara materi, tidak terwujud. Maka boleh jadi Allah akan simpan permintaan itu, nanti dibalasnya pada yaumul kiamah. Lama amat katanya, butuhnya, perlunya sekarang, tapi kok masih nanti. Iya, karena apa? Kita nanti masih akan hidup. Iya. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Dan ketahuilah, akhirat itu jauh lebih hebat dibandingkan kehidupan yang pertama ini di dunia ini. Dan di sana seseorang pasti memerlukan simpanan dari apa yang diminta. Yang diminta apa? Yang diminta maghfirah, ampunan dari Allah. Yang diminta adalah jannah, surganya diberikan oleh Allah. Yang diminta apa? Bisa berkumpul dengan keluarga, dijawab oleh Allah. Walaupun mungkin di dunia berpisah semuanya, anaknya entah tinggal di provinsi mana, yang satu di mana, yang satu di mana. Ya, ketemunya mungkin hanya hari raya, itu pun kalau bisa. Ya, karena ada pembatasan dan lain sebagainya, tidak bisa ketemu juga. Ya, dikumpulkan oleh Allah karena apa? Permintaan kita. Dan saya yakin permintaan kita semuanya tidak harus diwujudkan hari ini. Karena apa? Kalau diwujudkan hari ini, toh nanti juga akan habis. Nanti ada batasnya. Mungkin masih, tapi dibatasi umur kita. Untuk apa? Memanfaatkan itu, menikmati itu. Ya. Masya Allah. Jadi, atau yang ketiga, apa yang kita minta itu akan dirupakan dalam bentuk yang lainnya. Ya. Tidak sebagaimana yang kita minta. Kita minta diberikan oleh Allah kekayaan yang banyak, Allah tidak kasih. Karena apa? Kalau dikasih nanti malah lupa. Ya, dikasih dikit aja lupa, apalagi dikasih banyak. Ya, nanti tidak kuat. Karena apa? Kan harta itu tidak sekedar dimanfaatkan, tidak sekedar dimakan, tidak sekedar diminum, tapi juga dikelola. Boleh jadi kita bukan orang yang pas untuk mengelola. Lihatlah bagaimana peristiwa-peristiwa yang terkini ya, tentang crazy rich dan lain sebagainya. Wah, awalnya hebat, nggak taunya ya, hasil dari penipuan dan lain sebagainya. Masya Allah. Iya. Jika dulu kesohor melalui media sosial, sekarang juga kesohor, tapi pakai bajunya baju tahanan. Iya, jadi kekayaan itu memang fitnah. Iya, di dalam satu riwayat Imam Muslim disebutkan ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha. Dunia itu adalah sesuatu yang terlaknat dan terlaknat pula apa yang ada di dalamnya. Kecuali illa zikrullah, kecuali orang-orang yang dia memiliki kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Zikirnya. Zikirnya dengan ilmunya, zikirnya dengan kalimat thayyibahnya. Ya, dunia tanpa ilmu ya berantakan. Ya. Waman wallahu, dan orang-orang yang peduli dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan perjuangan agama ini. Masya Allah. Wa alimun, dan di tangan orang yang alim. Au muta'allimun, atau orang yang senang menuntut ilmu. Disitulah harta itu akan bisa dikelola dan tidak menjadi sumber malapetaka.
Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada tadi bahasan pembukaan hadis yang mulia tadi, maka Ramadan ini rasanya harus kita manfaatkan sebaik-baiknya. Ya, waktu kita untuk berdoa kepada Allah, waktunya silahkan dipilih kapan saja, ya, diulang-ulang juga demikian. Dan juga jangan berharap apa yang diminta langsung diijabahi. Karena apa? Masih ada dua yang dirahasiakan oleh Allah SWT. Yang pertama, diijabah dalam bentuk yang lain, mungkin nanti disesuaikan dengan keperluan kita. Yang kedua, diijabah oleh Allah dengan cara apa? Disimpan nanti. Untuk apa? Untuk menyelesaikan urusan kita nanti di akhirat, insya Allah. Ini barangkali sekelumit bahan renungan untuk saya, kita semuanya ya, di bulan yang penuh barokah ini, bulan berdoa ya, yastajibu doaakum ya, Allah akan mengijabah doa-doa kalian semuanya, kita semuanya ini ya. Dan inilah waktunya, dan doa yang paling baik adalah ya doa dimintakan apa, minta kepada Allah agar diampuni dosa-dosa kita, diterima amal kita, dijadikan diri kita pribadi yang soleh, keluarga yang solehah, kemudian disemangati untuk terus memperbaiki amaliyah kita, insya Allah. Demikian barangkali sedikit yang bisa saya sampaikan. Hadanallahu iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The Gratefuls, bringing you da'wah.